Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan khutbah nikah pada saat pernikahan putri tercintanya, yaitu Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi membacakan 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat An-Nisa ayat 1. Kemudian Rasul juga membaca surat Ali Imran ayat 102, dan terakhir beliau membacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Kalau kita cermati dari 3 ayat ini, pesan moralnya sama, ya. Surat An-Nisa ayat 1 misalnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah ila akhir ayat. Begitu juga surat Ali Imran ayat 102, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan surat Al-Ahzab juga, ya, walaupun redaksinya berbeda tapi substansinya sama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, dari ketiga ayat ini saya mengambil pesan bahwa Rasul hanya mewasiatkan kepada Fatimah dan Ali bahwa modal pernikahan itu adalah komitmen ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau kita pahami secara implisit, Rasul hanya mengingatkan bahwa modal sebuah pernikahan yang akan menjadi abadi, yang menjadi mawaddah, menjadi rahmah, menjadi sakinah, itu cuma satu kata Rasulullah, yaitu komitmen ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bisa kita lihat kan, dengan modal yang diberikan atau yang disampaikan oleh Rasul kepada Fatimah dan Ali, Fatimah dan Ali dalam sejarah menjadi salah satu pernikahan model paling bersejarah. Menjadi pernikahan yang menjadi percontohan, ya, bagi pernikahan-pernikahan ideal. Pertanyaannya, lalu apa sih? Kenapa Rasul itu hanya memesankan supaya membangun komitmen takwa dalam sebuah pernikahan? Sekurang-kurangnya ada 3 hal. Kenapa Rasul menyampaikan itu? Ini analisis kita, ya. Yang pertama, dengan modal takwa orang akan tahu, ya, tujuan dan visi dari sebuah pernikahan. Jadi pernikahan tanpa visi tentu akan mengalami kolaps di tengah jalan. Dan visi dalam Islam itu adalah orientasi awal itu, ya, niatnya. Dan ketika orang memiliki takwa, itu biasanya mampu membaca, mampu mengerti, dan mampu memahami apa visi dalam kehidupan itu. Jadi teorinya bahwa kalau kita koneksikan dengan istilah kecerdasan spiritual, takwa itu adalah sebuah bentuk dari kecerdasan spiritual. Dan hanya orang-orang yang memiliki takwa yang benar, ya, yang mampu memahami visi dalam kehidupan. Oleh karena itu ketika orang membangun rumah tangga, modalnya takwa. Kenapa? Karena takwa membantu orang menemukan visi dalam pernikahan. Kalau orang sudah tahu visinya dalam pernikahan, tentu akan terkawal secara baik. Kemudian yang kedua, kenapa Rasul itu mewasiatkan hanya takwa, ya, dalam sebuah proses pernikahan modalnya. Yang kedua, dengan takwa orang akan dibantu bisa bahagia dalam situasi tersulit sekalipun. Kalau mungkin ekonominya bagus, ya, pendidikannya mapan, ya, penghasilan ekonominya cukup, ya, memadai, bahagia biasa, ya. Dan kita perlu tahu bahwa tapi mampukah orang bisa bahagia dalam situasi tersulit? Mampukah orang bisa tetap bahagia dalam keadaan ekonominya misalnya down, ya? Karena pernikahan itu tidak selamanya berjalan di atas tanah yang datar. Dia akan ada fluktuasi naik ke atas, kadang-kadang ekonominya turun, ya, perusahaannya naik turun dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang modalnya takwa dalam situasi tersulit, dua belah pihak masih tetap bisa bahagia. Jadi ada takwa itu melahirkan sebuah konsep tentang adversity quotient. Jadi kecerdasan daya tahan, orang tetap bisa bahagia dalam situasi terpahit sekalipun dalam menjalani rumah tangga. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa karena rumah tangga itu filosofinya atau konsep dasarnya tidak selamanya berjalan di atas tanah yang datar penuh dengan bunga-bunga, keindahan, tidak selamanya. Tidak selamanya seperti itu, nanti ada konflik, ada perbedaan gitu, ada ekonominya merosot, ada persoalan-persoalan lain lah, ya.
ya. Tapi dengan kekuatan takwa orang mampu bisa bahagia dalam situasi tersulit sekalipun. Itulah kenapa Nabi memesankan takwa ya. Kemudian yang ketiga, dengan modal takwa itu, sebuah pernikahan yang didasari dengan modal takwa yang kuat, itu orang akan mampu menemukan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupannya. Nah, ini garansinya kan jelas dari Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang punya komitmen dan kecerdasan takwa yang memadai dalam sebuah pernikahan, maka dia akan mampu menemukan jalan keluar dari berbagai kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Kesulitan ekonomi, ya, kesulitan interaksi sosial, kesulitan komunikasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu garansi dari Allah. Maka kekuatan takwa akan mampu mengantarkan orang bisa menemukan jalan keluar dari seluruh kesulitan dalam kehidupannya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan pada Fatimah dan Ali bahwa modal terpenting membangun rumah tangga adalah membangun komitmen takwa. Tentu modal yang lain yang bersifat materi itu penting, tetapi itu tidak segala-galanya. Ini basic dasar yang kemudian menjadi fondasi pertama dalam sebuah pernikahan. Jadi sekali lagi, kenapa Rasul menyampaikan takwa kepada Ali dan Fatimah? Dan ternyata Fatimah menjadi sebuah model pernikahan terbaik dalam sejarah. Karena dengan takwa, orang mampu menemukan visi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan takwa yang kedua, orang mampu bisa bahagia dalam situasi terpahit sekalipun. Dan yang ketiga, dengan takwa, orang mampu menemukan jalan keluar di saat ada kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.